Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya mahasiswa dari Politeknik Engineering Dolama. Prodi saya yaitu Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat yaitu proyek akhir dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Nah, di sini ini langsung saja ke penjelasannya, slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 yaitu ada DNS, Samba, FTP, Web Server LAMP yang terdiri dari Linux, Apache, SQL, dan PHP. Kemudian yang terakhir ada instalasi WordPress dan koneksi database. Mungkin kita langsung ke penjelasan yang pertama yaitu ada DNS. Ada di slide berikutnya. Nah, DNS itu apa sih DNS? DNS adalah Domain Name Server. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain seperti alamat IP menjadi kelompok 7. Tanpa DNS, pengguna harus mengingat alamat IP setiap situs. Fungsi DNS mempermudah akses ke website menggunakan nama domain, mengelola pemetaan antara nama domain dan IP address. Kemudian menyediakan layanan penting seperti email, FTP, dan web browsing. Mungkin langsung saja ke penjelasan implementasinya. Nah, di sini yang pertama, kita melakukan instalasi paket DNS, yaitu dengan perintah sudo apt install pin 9. Di sini kita melakukan instalasi. Kemudian, jika sudah instalasi, kita kembali melakukan konfigurasi. Di sini, konfigurasi dengan perintah sudo cp etc slash bin slash db lokal. Pada bagian db lokal, pada setiap bagian db lokal, kita ganti menjadi kelompok 7. Kemudian pada dbnriff.com kita ganti juga menjadi kelompok 7.com. Nah, kemudian langsung ke sini, ini melakukan konfigurasi kembali untuk mengisi pada bagian zone forward. Nah, di sini ada sudo cp lagi. Di sini kita melakukan konfigurasi lagi. Nah, setelah ini tampilan setelah kita mengkonfigurasi. Nah, di sini sudah terganti kelompok 7.com, root kelompok 7.com. Nah, kemudian kita di sini menambahkan konfigurasi rule baru. Pada bagian ini adalah tampilan konfigurasi awal, selanjutnya didefinisikan file konfigurasi zone forward, dbnriff diganti menjadi kelompok 7.com dan zone servernya yaitu menjadi IP yang kita gunakan. Nah, di sini saat kita mengkonfigurasi, kita isi pada sintak yang di bawah ini, zone enriff ini. Pada bagian enriff ini kita isi menjadi kelompok 7.com. Dan ini hasilnya. Kemudian jika sudah, kita restart dan service DNS server untuk melakukan pengujian, maka harus dilakukan restart terhadap service DNS server yang ada. Nah, ini sudah di restart, restart berhasil. Kemudian di sini ada pengujian servernya dengan menggunakan sudo nano etc resolve.conf. Nah, di sini sudah berhasil tampilan pengujiannya. Kemudian pengujian DNS server kita coba dengan nslookup kelompok 7.com. Nah, di sini sudah berhasil server domainnya. Kemudian kita pengujian menggunakan IP address. Nah, menggunakan IP address pun kita sudah berhasil. Nah, jika sudah, kita langsung saja menggunakan web browsernya untuk memanggilnya menggunakan nama yaitu kelompok7.com. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan pada bagian web server kelompok7.com. Maka tampilan tersebut akan seperti ini pada di gambar. Nah, ini adalah tampilan setelah kita gunakan DNS server yaitu untuk mengubah yang awalnya IP menjadi eh, nama domain yaitu menjadi kelompok 7. Mungkin selanjutnya pada penjelasan Samba. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Samba. Samba adalah layanan berbagi file dan printer yang memungkinkan sistem operasi Linux atau Unix untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya dengan sistem Windows dalam satu jaringan. Fungsi Samba membagi file dan folder antara komputer dengan sistem operasi berbeda, mengelola hak akses pengguna terhadap folder atau file yang dibagikan, berperan sebagai server file dalam jaringan lokal atau LAN. Nah, di sini kita langsung lihat aja ke hasil implementasinya. Nah, di sini
pada instalasi dan konfigurasi Samba server, pertama kita melakukan update, kedua upgrade. Jika sudah, kita langsung menginstal saja, yaitu dengan perintah sudo apt install Samba. Nah, kemudian di sini ada proses saat kita menginstal Samba. Nah, di sini adalah hasilnya. Jika sudah kita masuk hasilnya, kita bisa klik OK, kemudian OK kembali, atau kita bisa pencet Enter saja. Nah, ke selanjutnya yaitu menonaktifkan dan mengatur layanan dengan perintah sudo systemctl stop nmbd.service systemctl disable nmbd.service. Kemudian menghentikan service dan melakukan backup dan konfigurasi Samba. Yang dimana sudo systemctl stop smbd service sudo mv /etc /samba /smbd smb dot conf /etc /samba /smb dot conf dot backup. Nah, di sini melakukan konfigurasi dengan perintah sudo nano etc samba smb. Nah, kemudian di sini kita melakukan pertama kita melakukan mengisi file smb.conf dengan nama yaitu global. Nah, di sini kita melakukan tes konfigurasinya dengan mengisinya seperti ini. Jika kita sudah mengisi pada bagian atas, kemudian kita tes saja dengan tes pam. Kemudian membuat direktori Samba mengatur kepemilikan direktori, membuat direktori dalam Samba dengan perintah sudo mkdir slash Samba slash kemudian sudo chwon titik dua Samba share slash Samba slash kemudian sudo mkdir slash Samba slash kelompok 7. Jika sudah membuat user baru tanpa directory home, eh, kita di sini menggunakan sudo add user home slash Samba kelompok 7, kemudian no create home. Nah, di sini kita sudah dimasukkan tampilan pada bagian full name ini kita bisa isi kelompok 7 bebas itu mau di enter saja. Room numbernya bebas, kemudian work phone-nya itu bebas, home phone-nya itu bebas dan order-nya itu juga bebas mau kita isi atau tidak. Nah, jika sudah is the information correct, kemudian kita bisa tulis Y aja. Kemudian mengubah kepemilikan dan hak akses. Eh, Perintah Chhawon dan Chmod 2770 digunakan untuk memberi hak memiliki akses direktori kelompok 7 agar hanya pemilik dan grup Samba Sere yang bisa mengakses. Kemudian sudo Chhawon di titik 2 eh, maksudnya di sini sudo Chhawon kelompok 7 Samba Share Samba kelompok 7 sudo kemudian sudo Chhawon 2770 slash Samba slash kelompok 7. Nah, di sini kita menambahkan pengguna Samba di Linux. Gambar tersebut menunjukkan proses penambahan pengguna Samba, SMB password sistem operasi Linux. Nah, di sini kita yaitu membuat new password, password untuk menambahkan pengguna di Samba. Kemudian mengaktifkan pengguna sudo smb password, eh, terus kelompok 7. Kemudian membuat user admin. Nah, di sini kita membuat user admin kembali. Kemudian membuat grup admin. Sini kita harus membuat passwordnya terlebih dahulu seperti tadi pada di awal. Memberikan hak akses sebagian admin dan menambahkan role. Kemudian untuk menambahkannya sudo user mode kurang G admin administrator sudo nano spasi slash etc slash samba slash smb dot conf. Nah, di sini file konfigurasi yang kedua. Nah, di sini ada file konfigurasi, seharusnya tidak kosong untuk menambahkan aturan konfigurasi baru. Tambahkan di bawah aturan yang sudah ada, tambahkan aturan seperti pada gambar blok di bawah ini. Nah, adalah ini ada global, kelompok 7, dan administrator. Kemudian tes hasil konfigurasi, buka jendela run, terus bisa kita klik Windows plus R, lakukan akses IP address server. Coba hasilnya konfigurasi sambat tidak berhasil atau tidak. Jika berhasil, nanti kita akan masukkan ke sini dan kita masukkan username yang sudah kita buat tadi. Kita sebagai user kelompok 7 masukkan password yang sudah kita buat dan masukkan name yang sudah kita buat dan passwordnya. Jika sudah klik OK, maka akan masuk ke tampilan seperti ini. Ini hasil sesudah kita menggunakan Sambat Server.
Mungkin selanjutnya pada penjelasan FTP server. Nah, berikutnya yaitu ada FTP, yang dimana FTP itu file transfer protokol, yang dimana penjelasannya FTP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan, khususnya antara klien dan server. Fungsi FTP sendiri mengirim upload file dari klien ke server, mengunduh atau mendownload file dari server ke klien, mengolah file di server secara remote seperti mengganti nama, menghapus, dan memindahkan file. Kemudian kita langsung saja masuk ke hasil implementasi yang sudah saya buat FTP. Nah, di sini ada bagian FTP ya. Nah, yang pertama kita akan melakukan instalasi dulu, instalasi FTP dengan perintah yaitu sudo apt kurang get install vs ftpd. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi FTP dan jika sudah maka proses akan reading database. Tujuh di sini ini adalah prosesnya. Kita masih memproses hasil instalasi FTP-nya. Kemudian kita konfigurasi fsftpd dengan menggunakan perintah di bawah ini yaitu melakukan konfigurasi sudo nano slash etc slash fsftpd dot conf. Nah, kemudian jika sudah eh, sini kita bisa listen. Pada bagian listen kita eh, yang awalnya menggunakan pagar dan bertulisan biru, maka kita hapus pagarnya. Kemudian sama bagian listen IPv6 juga dihapus pada bagian pagar-pagarnya. Jika sudah, maka kita membuat user dan directory user. Akan diminta untuk membuat password dan mengisi beberapa data yang diminta untuk datanya bisa Anda kosongkan dengan klik enter. Di sini kita bisa gunakan perintah sudo add user bilang kelompok 7. Kemudian jika sudah, ini hasilnya kita memasukkan new password, kemudian repeat new password. Kemudian password update second value, kan second value. Kemudian jika sudah kita di sini bisa bagian full name, room number, work phone, home phone bisa kita enter atau kita isi-isi, bisa kita isi. Kemudian jika sudah kita bisa tuliskan yes saja. Kemudian mengatur kepemilikan ownership root pada directory home user. Pada Ubuntu, jalankan perintah ls untuk menampilkan. Kemudian masuk ke dalam root dengan cd slash home. Kemudian menampilkan hasil dengan perintah ls min l. Kemudian kita bisa gunakan perintah pertama yaitu sudo chone root titik dua root slash home slash gilang kelompok 7. Kemudian kita bisa cek dengan menggunakan perintah ls yang dimana hasilnya bakal ada tulisan seperti ini snap. Jika sudah, kita kembali dengan menulis perintah cd spasi slash home. Jika sudah, kita panggil kembali, kita tampilkan kembali dengan perintah ls min l. Nah, di sini total ada total 8 Gilang. Nah, di sini ada Gilang dan Gilang kelompok 7. Jika sudah, membuat direktori baru di dalam home dengan perintah sudo mkdir home dengan perintah sudo mkdir slash home slash gilang kelompok 7 slash www. Nah, jika sudah kita ls min l. Nah, jika sudah maka tampilan masih seperti ini. Kemudian pada tampilan selanjutnya kita bisa panggil dengan menggunakan perintah cd gilang kelompok 7. Jika sudah perintah selanjutnya yaitu tinggal kita kita panggil kita tampilkan saja dengan ls min l. Nah, maka di sini sudah ada tampilannya total 4 yaitu www. Nah, kemudian di sini memberi hak akses kepada user dengan perintah sudo chone gilang kelompok 7 titik 2 gilang kelompok 7 spasi slash home spasi gilang kelompok 7 slash www. Kemudian jika sudah kita langsung tampilkan saja dengan menggunakan masih sama perintahnya ls min l. Maka tampilan akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita restart service FSFTPD. Perintah pertama digunakan untuk menyalakan layanan FTP FSTPD dan perintah kedua untuk mengecek apakah layanan itu sedang berjalan atau tidak. Nah, di sini statusnya kita sudah berjalan, yang dimana aktif statusnya. Nah, itu
Ini penjelasan pada bagian FTP. Kemudian kita bakal lanjut menjelaskan pada bagian instalasi konfigurasi web server. Kemudian di sini kita menjelaskan yaitu tentang web server LAM, yang dimana LAM itu sendiri adalah singkatan yaitu Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Web server adalah perangkat lunak yang menyediakan layanan untuk mengakses konten web melalui internet. Salah satu stack web server yang paling umum digunakan adalah LAM, yang merupakan singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Fungsi komponen LAM, yang pertama Linux, sistem operasi yang menjadi dasar dari server. Apache, aplikasi web server yang menangani permintaan dari browser dan mengirimkan halaman web. Kemudian MySQL, sistem manajemen basis data untuk menyimpan data website. Kemudian PHP, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis dan berinteraksi dengan database. Kemudian di sini sudah pada penjelasannya. Kemudian langsung saja pada bagian hasil implementasi yang sudah saya gunakan. Nah, ini adalah hasil implementasi saya, yaitu instalasi dan konfigurasi web server, yaitu dengan menggunakan LAM. Nah, di sini pertama kita melakukan update sebelum menginstal MySQL. Nah, pada bagian pertama kita mengupdate, kita akan menggunakan perintah sudo apt update karena kita akan menginstal MySQL terlebih dahulu. Jika sudah terupdate, maka akan bertulisan seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan install pakai database yaitu MySQL sudo apt install MySQL server. Nah, di sini maka jika sudah, tampilan akan seperti ini. Kita menunggu instalasinya. Terus menunggu proses instalasi MySQL. Nah, ini sudah selesai proses instalasi MySQL selesai. Nah, kemudian kita kita mengecek status MySQL itu sendiri apakah aktif atau tidak dengan perintah sudo systemctl status MySQL service. Nah, jika sudah, maka si MySQL ini sendiri sudah aktif nih. Nah, ini yang hijau ini adalah berarti bertanda bahwa MySQL yang kita install tadi sudah aktif. Nah, kemudian kita menjalankan dan mengakses MySQL dengan perintah sudo systemctl start MySQL service. Kemudian sudo MySQL. Nah, jika sudah tampilan akan seperti ini. Nah, kita bisa langsung saja menggunakan MySQL itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan bahwa MySQL sudah terinstall dan bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu ada install Apache. Eh, Kemudian di sini kita langsung saja menginstal dengan perintah sudo apt install Apache 2. Nah, di sini jika sudah maka ada tampilan apakah Anda do you want to continue? Di sini bisa kita tuliskan saja yes. Jika sudah, kita mengecek status Apache 2 apakah aktif atau tidak dengan perintah sudo systemctl status Apache 2. Nah, di sini bisa kita lihat sudah aktif. Nah, kemudian kita melakukan pengujian service web server, melakukan IP address server pada browser. Jika sudah, nah di sini kita menggunakan IP. Nah, bahwa Apache yang tadi kita install sudah bisa kita gunakan. Tapi ada prosesnya lagi. Di sini kita hanya menampilkannya saja. Nah, di sini kita menampilkan menggunakan IP IP yang kita punya yaitu 192.168.386. Di sini sudah selesai. Kemudian pada bagian ini kita ada yang ketiga yaitu instalasi PHP dengan perintah sudo apt install PHP. Kemudian jika kita setuju, jika kita setuju bisa kita eh, ketik Y. Kemudian selanjutnya mencari informasi paket PHP berapakah yang terpasang di dalam Linux Ubuntu Server 20.04 dengan perintah PHP minv. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Selanjutnya menginstal komponen dasar yang biasanya digunakan pada PHP. Di sini kita menggunakan sudo apt install PHP 8.1. Di sini kita menggunakan 8.1. Nah, jika sudah menginstal komponen dasar yang biasanya digunakan pada PHP, kita bisa jika kita setuju kita bisa ketik Y saja.
Kemudian menguji servis PHP dengan perintah sudo nano slash var slash www slash html slash info.php. Nah, kemudian di sini kita, jika sudah, kita akan ditampilkan seperti ini. Buka browser dan masukkan IP address-nya. Kemudian bisa kita tulis slash info.php. Nah, di sini sudah kita masukkan, terus kemudian connection successfully. Kemudian ada kelompok 7. Kemudian, nah itu adalah penjelasan tentang web server. Kemudian pada penjelasan berikutnya kita melakukan penjelasan instalasi WordPress atau koneksi database. Nah, kita akan masuk ke dalam teorinya terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan implementasi yang pada bagian instalasi WordPress atau koneksi database ini. Selanjutnya yaitu ada instalasi WordPress dan koneksi database. WordPress adalah content management system open source yang digunakan untuk membuat website dan blog. Untuk menjalankan WordPress memerlukan koneksi database dengan database MySQL serta layanan web server seperti Apache. Fungsi koneksi database menyimpan dan mengelola data dinamis website, memungkinkan WordPress bekerja secara penuh sebagai CMS, mendukung interaksi pengguna dengan konten secara real time. Nah, di sini kan saya sudah menjelaskan teorinya, teori tentang instalasi WordPress dan koneksi database. Kemudian kita bisa langsung saja menunjukkan hasil implementasi saya, yaitu eh, tentang instalasi WordPress dan koneksi database-nya. Nah, kita langsung aja. Kebetulan saya sudah membuat hasil instalasi WordPress dan koneksi database-nya. Nah, di sini ada pada bagian terakhir implementasinya itu instalasi WordPress atau koneksi database. Nah, sebelum kita menggunakannya, kita pasti akan eh, menginstal WordPress-nya terlebih dahulu. Kemudian, kita sebelum install, kita update dan upgrade terlebih dahulu. Dan jika sudah diinstal, kita bisa eh, konfirmasi Apache-nya. Untuk mengonfirmasi bahwa Apache terinstall pada sistem, jalankan perintah yang ada di bawah ini dengan sistem CTL status Apache 2. Di sini statusnya yaitu aktif ya. Kemudian kita masuk ke MySQL. Di sini kita masuk ke dalam MySQL dengan perintah mysql min u root min p. Nah, kemudian eh, pada di sini kita bisa masukkan sudo su, kemudian masukkan passwordnya. Jika sudah kita membuat database WordPress underscore db. Di sini create database WordPress db, query oke. Kemudian kita membuat user. eh, di sini kita sudah membuat user. Kemudian mengunduh file installer WordPress dengan perintah cd tmp dan wget https titik dua slash slash wordpress dot org slash slash dot tar dot gz. Di sini mengunduh file installer WordPress, kemudian mengekstrak tarbal dengan perintah tar eh, min xvf lets dot tar dot gz. Maka tampilan akan seperti ini. Terus menyalin file. Di sini cp-min-r WordPress spasi slash var slash www slash html slash. Kemudian tampilan akan seperti ini. Kemudian mengubah kepemilikan dengan perintah chhaon min-r www min data titik dua www min data slash var slash www slash html slash wordpress slash. Kemudian di sini kita mengubah ubah izin file pada folder WordPress dengan chmod min-r 755 slash var slash www slash html slash wordpress slash. Yang dimana perintah itu untuk mengubah izin. Kemudian membuat upload directory dengan perintah mkdir var slash www slash html slash wordpress slash wp min content slash upload. Yang dimana untuk membuat upload directory. Kemudian mengubah akses directory chawon min r www
min.r www min.data titik dua www min.data slash var slash www slash html slash wordpress slash wp min content slash upload slash. Nah, untuk yang perintah di atas adalah untuk mengubah akses directory. Kemudian buka browser dan masukkan dan jalankan dengan perintah https titik dua slash slash server min ip slash wordpress. Maka tampilan akan seperti ini. Ini adalah halaman utama WordPress. Kemudian mengisi form, isi formulir seperti yang ditunjukkan dengan kredensial yang ditentukan saat membuat basis data WordPress di basis data MariaDB, abaikan host basis data dan awalan tabel. Lalu klik tombol submit. Kemudian jalankan instalasi. Jika semua informasi yang dimasukkan benar, maka akan muncul perintah untuk menjalankan instalasi. Terus detail tambahan, isi detail tambahan yang diperlukan seperti judul, situs nama pengguna, dan kata sandi lalu simpan di tempat yang aman agar tidak lupa. Pastikan untuk menggunakan kata sandi yang kuat. Kemudian berhasil membuat akun WordPress, klik tombol login untuk mengakses halaman login instalasi WordPress baru. Kemudian login WordPress. Di sini kita login menggunakan sebagai usernya itu kelompok 7 dan sandinya. Kemudian, nah ini adalah dashboard WordPress-nya. Nah ini pada bagian instalasi WordPress kita sudah selesai. Kemudian kita koneksikan koneksi database-nya. Dengan pertama yaitu menginstal komponen dasar yang biasanya digunakan pada PHP. Nah, di sini perintahnya itu sudo apt install PHP. PHP-nya itu versi 8.1. Kemudian di sini menguji servis PHP-nya. Servis PHP sangat bergantung dengan layanan web server sehingga diperlukan pembuatan sebuah script PHP dan diletakkan di direktori default Apache. Dan perintah sudo nano slash var slash www slash html slash info.php. Sini perintahnya itu untuk menguji server PHP. Nah, jika sudah menjalankan PHP, buka browser dan masukkan IP address server. Nah, di sini kita sudah menjalankan PHP. Nah, di sini sudah kita koneksikan database-nya. Nah, mungkin eh, segitu saja penjelasan teori dan hasil implementasi saya dari mata kuliah dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan eh, untuk memenuhi hasil UAS saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Semoga dapat dipahami dan maaf jika ada salah kata. Saya Muhammad Gilang Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.